Halo semua, balik lagi di channel YouTubeku Cerita Horor Anak Kampus. Kalau kalian yang punya cerita horor, bisa banget ya kalian cerita di konten YouTubeku. Bisa langsung hubungi WA yang ada di bio. Jadi di sini aku mau menceritakan salah satu pengalaman horor yang dialami oleh salah satu narasumberku. Sebut aja namanya Anggi. Anggi ini berasal dari kota Kediri, tapi dia diharuskan pindah ke Kota Malang karena sedang menempuh pendidikan perkuliahan di salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Nah, buat kalian semua yang penasaran banget gimana sih ceritanya, yuk kita simak masing-masing. Ini kisahku, mana kisahmu? Jadi, kejadian ini itu dimulai di awal tahun 2022. Si Anggi mendaftarkan dirinya ke salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Selang beberapa bulan, Anggi pun mendapatkan notifikasi dari universitas tersebut bahwa Anggi keterima di universitas tersebut. Anggi merasa bahagia banget dong, karena dia bisa masuk ke universitas yang dia damba-dambakan sejak dia masih SMA. Akhirnya Anggi pun bergegas untuk memberitahu kedua orang tuanya beserta keluarganya kabar bagus tersebut. Anggi pun mengutarakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya pun pastinya mendukung dong guys, karena anaknya menempuh pendidikan perkuliahan, apalagi di universitas yang sangat dia damba-dambakan dari SMA. Nah, disclaimer, si Anggi ini bisa masuk ke universitas tersebut karena dia juga dibantu dan diinfokan oleh salah satu staf yang bekerja di universitas tersebut. Terus sebelum Anggi pergi ke Kota Malang, dia sudah bilang ke salah satu staf yang bekerja di universitas tersebut. Kita sebut aja namanya Kak Aji ya guys. Dia bilang ke Kak Aji, Kak, aku kan di sana bingung ya, nggak tahu jalan. Boleh nggak sih kalau misalnya aku minta tolong carikan kos? Nanti aku yang nge-DP. Akhirnya si Kak Aji tersebut mencarikan si Anggi kos yang pastinya harganya murah dan juga nyaman untuk ditempati. Setelah itu, Anggi pun dapat notifikasi tuh dari Kak Aji. Anggi, ini ya kosnya. Dikirimlah foto kos tersebut sama Kak Aji ke Anggi. Anggi pun melihat dan menunjukkan kedua orang tuanya, dan mereka berdua pun cocok. Akhirnya si Anggi pun bilang ke Kak Aji, Kak, aku cocok, aku DP dulu ya, boleh nggak aku minta nomor WA bukosnya? Akhirnya pun si Kak Aji ini memberikan nomor WA bukos tersebut ke Anggi, dan Anggi pun mendp kos tersebut. Nah, akhirnya tibalah waktunya Anggi pun berangkat ke Kota Malang. Anggi berangkat ke Kota Malang itu sendiri menggunakan sepeda motor karena dia nggak punya kerabat, saudara, ataupun kenalan di Malang sama sekali. Yang dia tahu ya cuman Kak Aji itu aja. Tapi yang namanya staf di salah satu universitas, apalagi yang udah membantu Anggi, ya pasti kan gak seakrab saudara atau teman kita ya guys. Akhirnya Anggi pun tiba di Kota Malang dan dia langsung menuju ke kos tersebut. Selang 1 tahun Anggi berada di Kota Malang, berada di kos tersebut, semua kehidupannya berjalan dengan lancar, baik-baik saja, dan gak pernah dapat gangguan apapun itu ya, entah mistis, diganggu makhluk, gak pernah sama sekali. Nah, akhirnya setelah 1 tahun Anggi merasa bosan. Dia pun berpikir ingin pindah dari kos yang lama dan ingin mencari kos yang baru. Akhirnya Anggi pun scroll dan mencari kos yang cocok dan harganya juga murah yang pastinya. Karena kan buat kaum anak kuliah itu pasti mereka memanage uang mereka ya guys. Kecuali anaknya menteri ya, gak perlu pilih-pilih, mau kalian tinggal di apart pun
kuat bapak kalian mau bayarin. Akhirnya Anggi pun menemukan kos yang menurut dia cocok, nyaman, dan juga harganya murah. Akhirnya Anggi pun memutuskan untuk pindah ke kos tersebut dan meminta bantuan temannya. Sebut aja temannya namanya Derry ya. Si Derry ini dia asli kota Malang. Nah, kebetulan juga si Derry dan Anggi ini sangat dekat ya. Kalau ada apapun, Anggi pasti bilang ke Derry. Akhirnya Derry pun membantu Anggi dan Anggi pun pindah ke kos tersebut bersama dengan Derry. Hingga liburan perkuliahan pun tiba. Si Anggi pun berpikir ingin pulang ke kampung halamannya karena memang dia sangat-sangat jarang menemui kedua orang tuanya. Anggi berpikir kembali, dia nggak bisa kalau harus pulang pagi atau siang atau sore karena kehalang oleh jam bekerja. Estimasi dia bisa pulang sekitar jam 12 malam. Anggi pun berpikir kembali, jika dia lewat jalan yang biasanya dia lewati untuk pulang, itu akan memakan waktu sangat lama, sekitar 5 jam. Disclaimer, Anggi selalu pulang lewat Surabaya. Jadi kalau lewat Surabaya, kita harus muter dulu. Dari Malang ke Surabaya, baru dari Surabaya ke tujuan Anggi, yaitu ke rumah orang tuanya. Dan itu terlalu memakan waktu. Sedangkan Anggi sedang diburu-buru oleh urusannya. Akhirnya Anggi pun memutar otak. Dia coba nge-maps tuh, kira-kira ada nggak ya jalan yang lebih cepat. Dan yang ada di pikiran Anggi, cuman dia ingin menempuh perjalanan ke Kediri dengan waktu sesingkat-singkat mungkin. Apakah dia berani pulang sendiri? Karena ini first time dia lewat jalan tersebut, tanpa dia tahu bagaimana lika-liku jalannya, apakah ada penerangan ataupun tidak. Akhirnya si Anggi pun menghubungi si Derry untuk meminta bantuan sekaligus solusi. Halo. Iya, halo. Der, kamu di mana? Di rumah, kenapa? Gini loh, aku dari tadi bingung. Aku tuh mau pulang kan ke Kediri, tapi aku bingung gitu loh. Kayak kalau misalnya aku ke Surabaya, itu butuh waktu yang bener-bener lama. Aku pengen banget cari jalan yang cepet, tapi aku takut kalau sendiri karena aku baru bisa pulang ya sekitar jam 12-an, karena aku baru pulang kerja jam 11 malam. Bisa sih. Beneran? Iya beneran. Terus kalian mampir ke rumah saudara aku di Madiun. Oh gitu. Oke, makasih. Akhirnya Derry pun mengiyakan ajakan dari Anggi. Pada pukul 12 malam mereka berdua bersiap-siap untuk menempuh perjalanan tersebut. Nah, di situ Anggi dilewatkan di daerah Batu. Setelah itu di daerah Pujon dan memasuki Kabupaten Malang, entah itu Malang Utara atau Malang Selatan. Anggi pun gak ngerti yang di depan dia udah ada perbukitan yang sangat kurang penerangan, bahkan gak ada sama sekali. Di awal mereka masuk perbukitan tersebut, masih ada warung-warung yang buka, dan itu menjadi penerangan mereka berdua selain lampu motor mereka berdua. Kalau kalian di daerah Pacet, tahu kan? Itu kan pasti ada warung-warung tuh guys. Nah, kayak gitu warungnya. Cuman gak sebanyak di daerah Pacet ya. Setelah melewati warung-warung tersebut, di depan mereka sudah ada beberapa kendaraan dan beberapa motor yang lain. Tapi Derry ini tipikal orang yang tuh pengen buru-buru aja. Dia nggak bisa kalau menunggu di belakang kendaraan-kendaraan tersebut. Akhirnya si Derry pun mendahului kendaraan-kendaraan tersebut dan melaju di depan sendiri lebih kencang. Mereka berdua melanjutkan perjalanan di tengah perbukitan tersebut yang dimana gak ada lampu penerangan
Dan di kanan kiri mereka cuman ada jurang yang sangat curam. Selang beberapa waktu sudah ada mungkin 3 kiloan dari titik awal mereka melewati tikungan yang sangat tajam. Di sebelah kanan tikungan tersebut terdapat satu warung yang masih buka, namun gak ada lampunya. Sebelum mereka melewati warung tersebut, lampu motor mereka berdua menyorot ke warung tersebut. Nah, di sebelah warung tersebut ternyata Anggi melihat kaki seseorang yang bergelantungan dan memakai celana warna hitam. Dan kakinya sangat pucat, sampai urat-uratnya pun kelihatan, guys. Si Anggi pun langsung menutup mata ketika lampu sorot tersebut akan menyorot ke bagian atas. Akhirnya si Anggi pun membuka matanya. Apa aku cuma halusinasi? Dia masih tetap berpikir positif dong. Gak mau dong masa di hutan-hutan kayak gitu terus kita berpikiran negatif, ya kan pasti akan terbawa. Karena banyak banget juga yang bilang ketakutan itu akan muncul karena halusinasi kita sendiri. Akhirnya si Anggi pun tetap positif thinking dan gak lupa dia selalu berdoa semoga dilancarkan perjalanannya dan sampai rumah dengan selamat. Disclaimer, Anggi ini tipikal orang yang suka banget mendengarkan cerita horor, guys. Dan yang paling gongnya, yang didengarkan dia cerita horor orang yang disasar-sasarin di hutan. Sedangkan posisi dia saat itu juga melewati tengah-tengah hutan. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan lancar. Dan di titik 4 km, Anggi merasa di belakang mereka tuh ada sinar motor yang sangat-sangat terang. Tapi Anggi masih berpikiran positif dan gak ada pikiran negatif juga ya. Dia berpikir, oh mungkin di belakangku masih ada motor. Alhamdulillah akhirnya di belakangku ada motor, aku gak sendirian. Anggi pun pengen noleh ke belakang karena dia ngerasa motor itu kok ngikutin terus ya. Kenapa nggak ngedahuluin Anggi sama Derry? Padahal di situ posisinya Anggi sama Derry melaju di kecepatan 60. Dan apa yang dia lihat? Dia melihat seorang kakek-kakek memakai baju adat Jawa zaman dahulu menggunakan motor smash. Kalian tahu motor smash? Di zaman 2022 motor smash itu masih ada, itu langkah banget ya, apalagi dibuat ke perbukitan yang naik turun. Kayak kalau logika tuh nggak mungkin banget gitu loh. Anggi tidak sadar saat dia melihat kakek tersebut, lampu motor kakek tersebut mati. Tapi yang dia rasakan ketika dia menghadap ke Derry, ada sinar terang dari lampu motor di belakang dia. Tapi di situ dia masih belum ngeh ya guys. Dan dia melanjutkan perjalanannya dengan Derry hingga mereka berdua berhenti di salah satu SPBU ketika sudah keluar dari perbukitan pertama. Di SPBU tersebut, Derry mengisi bahan bakar dan Anggi ingin pergi ke kamar mandi. Setelah Derry menyusul Anggi ke kamar mandi, dan Anggi pun bertanya sama Derry, "Bapak yang ada di belakang kita?" Bapak yang mana? Bukannya kita dari tadi cuma sendiri ya? Enggak, dari tadi tuh aku tuh ngerasa di belakang kita tuh ada yang buntutin, ada sinar cahaya dari motor. Dan pas aku lihat itu ada bapak-bapak. Kamu kecapean kali. Dari tadi tuh kita cuma sendiri, nggak ada motor satupun yang lewat dari arah belakang ataupun arah depan. Enggak, beneran, aku nggak bohong. Aku lihat jelas bapak-bapak itu pakai motor smash yang zaman dahulu tuh. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Ya udah kita lanjut aja dulu. Oke. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka berdua. Di tengah-tengah perbukitan, Anggi pun ngerasa ada cahaya terang lagi di belakang motor mereka.
Anggi pun masih tidak menoleh ke belakang ataupun melihat spion. Karena dia berpikir positif bahwa itu adalah salah satu warga yang rumahnya ada di tengah perkampungan yang sangat jarang tadi. Setelah masuk ke tikungan yang kesekian kalinya, Anggi pun merasa ingin noleh ke belakang, gak tahu kenapa gitu loh. Dia kayak dapat dorongan untuk noleh ke belakang. Dia gak bisa melawan ambisinya sendiri. Akhirnya Anggi pun menoleh ke belakang. Dan seketika itu Anggi shock melihat apa yang ada di belakangnya. Ternyata yang di belakangnya ada kakek-kakek tua yang tadi memakai baju adat Jawa zaman dahulu yang tadi dia lihat di perbukitan pertama. Tapi dengan muka yang sudah hancur, mata sudah tergantung di sini dan berlumuran banyak darah. Kakek-kakek tersebut menaiki motor yang sama tapi dengan satu tangan. Di situ Anggi kaget, shock, takut, tapi dia bingung dan dia harus gimana. Akhirnya Anggi menutup mata, mencoba tenang, mencoba berdoa apapun yang dia bisa. Sampai akhirnya si kakek-kakek itu hilang. Tapi gak cuman di situ gangguannya. Akhirnya mereka berdua sampai di persimpangan jalan yang dimana ada belok ke kiri dan belok ke kanan. Di maps, Anggi melihat bahwa mereka diarahkan untuk belok ke kiri. Namun saat mereka belok ke kiri sekitar 300 meter, maps tersebut hilang. Atau bisa dibilang salah jalan ya, gak ada petunjuk sama sekali. Si Anggi panik dong, mapnya gak ada, gimana nih? Anggi pun panik dan Derry otomatis marah-marah. Kamu gimana sih? Bisa gak sih lihat maps? Kok kayak gitu aja gak bisa? Ini kita sendiri loh. Setelah itu Derry pun mengalah. Udah cukup. Kalau kayak gini kita gak akan bisa sampai rumah. Akhirnya Derry mengalah dan mereka berdua mencari solusi bagaimana caranya keluar dari perbukitan tersebut. Dan mereka pun sampai di perbukitan ketiga. Di situ selama 2 kilo gak ada gangguan sama sekali, semua baik-baik aja, semua aman. Beberapa saat kemudian Anggi merasa badannya udah bener-bener dingin banget. Udah gak bisa ditahan, udah gak kuat. Megang handphone dia buat maps aja dia gak kuat karena memang saking dinginnya. Ketika masuk ke perbukitan yang ketiga, di tengah-tengah perbukitan tersebut, Anggi melihat sosok macan putih yang ingin menerkam dia. Macan tersebut transparan. Dia bukan seperti macan pada umumnya. Loncatan pertama Anggi masih melihat, loncatan kedua masih melihat, dan loncatan ketiga Anggi pun ingin masuk ke jurang. Dia ingin melompat dari motor karena takut. Untungnya si Derry refleks dan langsung memegang Anggi, sehingga Anggi masih tetap di atas sepeda motor namun dengan posisi yang sudah miring. Di situ Anggi dan Derry tidak berbicara apapun. Mereka berdua memilih diam. Akhirnya Anggi dan Derry pun melanjutkan perjalanan mereka sampai mereka pun tiba ke jalan besar, yang artinya itu sudah mendekati kota Kediri. Di tengah-tengah kampung pun Anggi dan Derry bercerita, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan? Anggi pun gak mau, tapi si Derry memaksa. Akhirnya Anggi pun bercerita bla 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 bla, dan Derry pun udah ngerasa itu. Akhirnya Anggi dan Derry melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan mereka, yaitu ke rumah Anggi dan Derry ke Madiun. Nah, jadi itulah sekilas pengalaman mistis yang dialami oleh Anggi dan Derry saat ingin pulang kampung ke Kediri. Sekian cerita dari aku. Buat kalian yang punya cerita mistis ataupun pengalaman horor,
dan berkenan bercerita di channel YouTubeku, bisa banget langsung hubungi nomor WA yang ada di bio. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam cerita horor anak kampus, ini kisahku, mana kisahmu?